Selamat datang di Fenomena Sains dan Alam, tempat di mana kita akan mengungkap misteri dan keajaiban alam semesta. Dari cahaya aurora yang indah hingga ledakan bintang di galaksi jauh. Bersiaplah untuk perjalanan penuh pengetahuan yang akan membuka mata kita terhadap keindahan dan kekuatan alam di sekitar kita. Di episode kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam rahasia langit malam. Bagaimana cahaya indah yang dikenal sebagai aurora borealis terbentuk? Apa yang membuat fenomena ini hanya terjadi di kutub utara dan selatan? Temukan jawabannya di sini. Dengan bantuan ilmu fisika, kita akan mengungkap proses di balik cahaya ini dan menjelaskan bagaimana partikel dari matahari dapat menciptakan pertunjukan cahaya spektakuler di atmosfer bumi. Mari kita mulai perjalanan kita. Selamat datang di Fenomena Sains dan Alam, jelajahi keajaiban yang tak terbatas. Ada sesuatu yang ajaib tentang cahaya yang menari di langit malam ini. Aurora borealis, atau yang lebih dikenal sebagai cahaya utara, adalah salah satu fenomena alam paling indah dan memukau yang terjadi di bumi. Tapi, bagaimana sebenarnya fenomena ini terbentuk? Apa yang menyebabkan cahaya berwarna-warni ini muncul di daerah kutub? Apa itu aurora borealis? Aurora borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di belahan bumi utara. Fenomena ini sering terlihat di daerah seperti Alaska, Kanada, Islandia, Skandinavia, dan wilayah utara Rusia. Di belahan bumi selatan, fenomena serupa dikenal sebagai aurora australis atau cahaya selatan. 2. Ilmu di balik keindahan. Bagaimana aurora terbentuk? Segala sesuatu tentang aurora dimulai dari matahari. Matahari secara terus-menerus melepaskan partikel bermuatan yang disebut angin matahari ke luar angkasa. Ketika badai matahari atau ledakan matahari terjadi, lebih banyak partikel ini dilepaskan dan meluncur menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Saat partikel angin matahari mencapai bumi, sebagian besar ditolak oleh medan magnet bumi, yang berfungsi sebagai perisai alami kita. Namun, di dekat kutub utara dan selatan, medan magnet ini lebih lemah, sehingga partikel-partikel bermuatan ini dapat masuk dan bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer bumi. Saat partikel-partikel tersebut bertabrakan dengan molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer, energi yang dilepaskan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang kita lihat sebagai aurora. 3. Warna-warna yang berbeda dari aurora. Tapi mengapa aurora memiliki warna yang berbeda-beda? Warna-warna aurora bergantung pada jenis gas di atmosfer dan ketinggian di mana partikel-partikel tersebut bertabrakan. Hijau, warna yang paling umum, dihasilkan oleh molekul oksigen yang berada pada ketinggian antara 100 hingga 300 km di atas permukaan bumi. Merah, jarang terlihat. Warna merah dihasilkan oleh oksigen di ketinggian yang lebih tinggi, biasanya di atas 300 km. Biru dan ungu, warna-warna ini dihasilkan oleh nitrogen pada ketinggian yang lebih rendah di atmosfer. Itulah sebabnya aurora paling sering berwarna hijau, karena oksigen lebih banyak ditemukan pada ketinggian di mana interaksi ini paling sering terjadi. Tempat terbaik untuk melihat aurora. Pemandangan lanskap Islandia atau Alaska dengan aurora yang bersinar di atas. Aurora borealis paling sering terlihat di wilayah yang dekat dengan kutub magnet bumi. Jika kamu ingin menyaksikan keindahan ini, tempat-tempat seperti Alaska, Norwegia, Swedia, dan Finlandia menawarkan beberapa pemandangan terbaik untuk mengamati aurora. Waktu terbaik untuk melihat aurora adalah saat musim dingin, ketika malam hari lebih panjang dan langit lebih gelap. Mengapa aurora penting bagi ilmu pengetahuan? Bukan hanya keindahan aurora yang memukau, tetapi juga pentingnya dalam ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari aurora, ilmuwan dapat lebih memahami interaksi antara medan magnet bumi dan aktivitas matahari. Penelitian ini penting untuk memprediksi cuaca luar angkasa yang bisa berdampak pada satelit dan teknologi komunikasi kita. Aurora borealis bukan hanya pertunjukan cahaya alam yang menakjubkan, tetapi juga pengingat betapa dinamisnya alam semesta kita. Dengan setiap tarian cahaya di langit, kita diajak untuk merenungkan keajaiban dan kekuatan alam yang selalu mengelilingi kita. Terima kasih telah mengikuti kami dalam eksplorasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Fenomena Sains dan Alam, di mana kita akan terus menjelajahi misteri alam yang luar biasa.